Udah kan sip. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Renita, perwakilan dari teman-teman kelompok 6, di mana teman-teman saya ada Siva Maila, NIM 110, Anissa Naura Azahra, NIM 126, Fediansah, NIM 152, dan Inas, NIM 167. Di sini kami akan menyampaikan edukasi singkat mengenai pola hidup sehat. Pertama, di sini ada definisi mengenai lanjut usia, di mana untuk pralansia itu umur 45 sampai 60 tahun, lansia itu lebih dari 60 tahun, untuk resiko tinggi pada lansia itu lebih daripada 70 tahun. Next. Baik, definisi sehat dan mandiri. Untuk sehat itu adalah keadaan sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan mandiri ini adalah dapat melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siva Maila, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu tingkat kemandirian lansia. Baik, dapat dilihat pada presentasi pada gambar ini, pada tingkat kemandirian mandiri itu yang paling tinggi pada penyakit rematik, sedangkan yang paling rendah itu pada stroke. Selanjutnya yang pada tingkat kemandirian ringan itu pada penyakit stroke, sedangkan yang paling rendah itu terdapat penyakit rematik. Dan pada tingkat kemandirian sedang itu paling tinggi itu pada penyakit stroke, dan yang paling rendah itu pada penderita penyakit rematik. Selanjutnya itu ada tingkat kemandirian berat, itu yang paling tinggi itu terdapat di penderita penyakit stroke, dan yang paling rendah itu pada penderita penyakit rematik. Sedangkan pada tingkat kemandirian total itu paling tinggi pada penderita penyakit stroke, dan paling rendah itu terdapat penyakit rematik. Selanjutnya yaitu usia harapan hidup atau UHH, yaitu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangun terutama di bidang kesehatan. Bangsa yang sehat ditandai dengan semakin panjangnya usia harapan hidup penduduknya. Nah, ini merupakan tips dari menuju lansia sehat mandiri. Yang pertama itu ada gaya hidup atau pola hidup sehat, yaitu perilaku yang telah berulang kali dilaksanakan sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua itu ada gizi seimbang, merupakan konsumsi makanan yang cukup dan seimbang yang bermanfaat bagi tubuh, terutama yang tidak terkena penyakit. Yang ketiga itu ada olahraga, merupakan aktivitas fisik yang berupa gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, yang akan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang keempat itu medical check-up atau pemeriksaan kesehatan berlangsung, yaitu bertujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan diri dalam memperoleh informasi mengenai kelainan secara dini dan mengobati sesegera mungkin bila ditemukan kelainan. Baik, berikutnya adalah tentang pola hidup sehat yang sudah dijelaskan oleh si Pamela tadi. Nah, ini adalah beberapa faktor utama penyebab penyakit gaya hidup yang paling common atau paling utama.
Yang pertama itu adalah diet tidak sehat atau unhealthy diet. Nah, unhealthy diet ini biasanya karena makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, terus juga tinggi garam, dan makanan yang rendah serat. Nah, hal tersebut itu bisa menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya adalah obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, kanker usus karena kurangnya serat tadi, dan juga hiperlipidemi. Yang kedua itu adalah physical inactivity atau kurangnya aktivitas fisik. Dan ini bisa menyebabkan beberapa penyakit, yaitu adalah obesitas, jantung koroner, stroke, nyeri punggung, dan osteoporosis. Karena kurangnya aktivitas tadi, maka tulang menjadi lemah, dan itu bisa menyebabkan osteoporosis. Yang ketiga adalah smoking atau merokok. Nah, ini merupakan suatu perbuatan yang agak sulit dikurangi gitu ya, tapi tetap harus dilakukan karena merokok ini bisa menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya jantung koroner, stroke, susah nafas, kanker paru, dan juga impotensi. Yang terakhir itu adalah stres atau adanya tekanan. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi, jantung, stroke, dan juga insomnia, serta luka pada lambung. Berikutnya. Next. Next, tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang, masalah gizi pada usia tua itu merupakan rangkaian proses masalah gizi yang sudah dimulai sejak usia muda, tapi manifestasi atau hasil akhirnya itu timbul setelah usia tua. Nah, masalah gizi pada lansia itu umumnya adalah masalah gizi karena kurang atau lebihnya makanan yang memacu timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, dan diabetes mellitus. Nah, pesan gizi seimbang untuk lansia yang pertama itu adalah makanlah aneka ragam makanan dengan cukup tanpa berlebihan, yaitu terus ada makanlah sesuai dengan kebutuhan, seimbang, lalu batasi konsumsi lemak karena bisa menyebabkan penyakit. Berikutnya dianjurkan gunakan karbohidrat kompleks, lalu ada biasakan makan pagi dan minum air putih yang aman dan cukup jumlahnya, tidak kurang dan tidak lebih. Berikutnya adalah lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur untuk lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur untuk mendukung fungsi tulang, dan ada yang terakhir itu hindari minuman beralkohol karena bisa menyebabkan berbagai penyakit yang kronis. Baik, berikutnya ada tips olahraga pada lansia. Jadi yang pertama yaitu konsultasi ke dokter, kemudian dilakukan 3 kali seminggu secara teratur, kemudian pilih olahraga yang mudah, aman, sesuai dengan minat dan kemampuan tubuh. Lalu olahraga sebaiknya dilakukan 2 jam setelah selesai makan dan dianjurkan minum sebelum olahraga. Pakaian yang dikenakan terbuat dari bahan yang ringan dan mudah menyerap keringat dan tidak mengganggu untuk bergerak. Dan yang terakhir, bila olahraga dilakukan di luar ruangan, sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Dan di sini ada beberapa jenis olahraga ringan yang cocok untuk dilakukan untuk lansia. Yang pertama ada pekerjaan rumah. Selain membersihkan lingkungan, karena lingkungan juga merupakan suatu pengaruh untuk kesehatan, karena dengan lingkungan yang bersih maka juga terjagalah kebersihan pada diri kita. Selain untuk membersihkan rumah, kita juga melatih peredaran darah supaya lancar, dan ini cocok pula dilakukan untuk lansia. Berikutnya ada senam lansia, yang mana manfaat senam lansia ini terpeliharanya kesehatan jantung dan sistem pernapasannya, serta terpeliharanya otot, daya tahan, dan kelenturan tubuhnya. Selain itu juga mudah dilakukan dan cocok dilakukan oleh lansia. Berikutnya ada jalan santai untuk melatih pernapasan serta kardiovaskular dengan perlahan atau dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Dan juga ada jogging atau lari kecil. Ini juga sama manfaatnya seperti jalan santai, namun ini lebih ke arah yang efisien, lebih ke arah cepat pergerakannya. Ini untuk melatih peredaran darah serta pernafasan dan juga kardiovaskular kita. Dan ini juga cocok dilakukan
untuk lansia, namun dilakukan pada lansia itu tidak perlu tergesa-gesa, cukup lari kecil dan menyesuaikan dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh para lansia. Sekian. Baik, selanjutnya adalah medical check-up, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala di posyandu lansia dan puskesmas santun lansia. Next. Selanjutnya, minimal pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik, berat badan, dan tekanan darah. Selanjutnya, pemeriksaan status kemandirian. Kemudian, pemeriksaan laboratorium meliputi urin dan glukosa darah. Selanjutnya, pemeriksaan mental psikologi. Selanjutnya, pemeriksaan status gizi. Dan yang terakhir, pemeriksaan fungsi indera penglihatan dan pendengaran. Baik, dapat kita simpulkan bahwasannya pola hidup sehat itu adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Dan manfaat pola hidup sehat ini adalah dapat menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Mungkin cukup sekian pemaparan edukasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.